Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidur merupakan sebuah cara untuk kita mengistirahatkan tubuh yang sudah seharian bekerja. Biasanya anggota tubuh akan kembali lagi segar usai terlelap pada malam hari. Ajaran Islam sendiri sudah memiliki aturan dan adab tersendiri dalam urusan tidur. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk selalu tidur menghadap ke kanan. Posisi tidur ini tidak sekedar sunnah, akan tetapi terbukti memiliki khasiat jika dikaji secara medis. Selain posisi tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ada juga posisi tidur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan bahwa posisi tidur tersebut merupakan ciri-ciri penghuni neraka. Rupanya posisi yang dilarang dan juga dimurkai Allah adalah tidur tengkurap. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya kala beliau mendatangi sebuah masjid. Kala itu Rasulullah SAW melihat seorang umatnya yang tinggal di Masjid Nabawi sedang tertidur dengan posisi tengkurap. Kisah ini diriwayatkan oleh Takfah Al-Ghifari radhiyallahu an. Salah seorang yang tinggal di Masjid Nabawi mengucapkan, "Aku tidur di masjid pada akhir malam. Kemudian ada orang yang mendatangiku sedangkan aku tidur dengan posisi tengkurap. Lalu orang itu berkata, 'Bangun dari tengkurapmu, karena tidur yang demikian adalah tidurnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Kemudian aku angkat kepala, maka ketika kulihat ia adalah Rasulullah SAW, maka aku pun kemudian bangkit." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa posisi tidur tengkurap adalah posisi tidurnya para penghuni neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya, tidur tengkurap adalah posisi tidurnya penghuni neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya tidur yang seperti ini atau tengkurap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW tentu saja tidak akan pernah melarang sesuatu hal jika tidak ada hal yang membahayakan bagi manusia. Secara medis, tidur dengan posisi tengkurap akan bisa membahayakan tubuh sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun benar-benar melarang bahkan hingga memurkai posisi ini. Ternyata ilmu kedokteran modern membuktikan bahwa memang tidur tengkurap berbahaya. Tidur ini dapat mengganggu pernapasan karena otot dada dan organ pernapasan tidak dapat bekerja maksimal karena terhimpit. Dengan posisi tersebut dada akan menjadi tertekan dan membuat napas menjadi sesak. Selain bagian pernapasan, tidur dengan posisi ini juga dapat menghimpit jantung. Dalam jangka waktu lama posisi seperti ini dapat membahayakan kesehatan jantung. Fungsi otak juga boleh terganggu dengan posisi ini. Karena aliran darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh begitu pula ke otak menjadi terganggu karena terhimpitnya jantung tadi. Selain itu, hasil penelitian dari Universitas of Chicago Alliance menunjukkan bahwa risiko kematian akibat tidur tengkurap lebih tinggi pada orang-orang yang menderita epilepsi. Pada tahun 1990 menemukan bahwa 67 dari 72 kematian anak terjadi di Inggris bukan terjadi karena penyakit. Lalu, bagaimana cara tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Berikut ulasannya. Posisi tidur miring ke kanan. Tidur Rasulullah SAW menghadap ke kanan. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 247 dan Muslim nomor 2710, Nabi Muhammad SAW mengatakan agar berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Meletakkan tangan di bawah pipi. Dan dari Huzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur pada malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Hadis riwayat Bukhari. Meniupkan kedua tangan dan membaca doa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, beliau meniup kedua tangannya dan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Lalu beliau mengusap badannya dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Kebiasaan tidur sehat Rasulullah SAW sebelum tidur adalah dengan meniupkan kedua tangan dan membaca doa lalu mengusapkan ke seluruh badan. Tidak tidur sebelum Isya.
Hadis dari Abu Barjah radhiyallahu an. Dia berkata bahwasannya Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari. Tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam kemudian melaksanakan sholat. Muttafaq alaih. Sahabat yang beriman, untuk itu jauhilah semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Dia tidak akan melarang sesuatu hal yang baik, namun larangan tersebut semata-mata hanya untuk kebaikan hamba-Nya. Allah pemilik alam semesta dan semua ilmu pengetahuan. Tentu Dialah yang lebih tahu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Sayyidah Khadijah. Begitulah kita mengenal salah satu sosok istri Nabi Muhammad SAW. Dalam berbagai literatur sirah Nabi, disebutkan bahwa perjuangan Sayyidah Khadijah dalam mendukung perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW sangatlah besar. Oleh karena itu, Sayyidah Khadijah memiliki tempat istimewa di hati Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa keistimewaan Sayyidah Khadijah yang dituliskan oleh Syed Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki dalam salah satu karya beliau, yaitu Al-Busra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Beberapa keistimewaan Sayyidah Khadijah tersebut diantaranya adalah: pertama, Sayyidah Khadijah mendapatkan derajat kemuliaan yang paling tinggi karena beliau merupakan orang pertama yang mengimani kerasulan Muhammad SAW. Tidak ada yang mendahului keimanan beliau, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Sayyidah Khadijah jugalah yang selalu setia mendampingi dan menguatkan Nabi Muhammad SAW dalam memegang tongkat kenabian. Selain itu, dikisahkan dalam kitab karya Syed Muhammad ini bahwa jauh sebelum adanya syariat sholat, Sayyidah Khadijah sudah melaksanakan sholat bersama Nabi dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 2. Sayyidah Khadijah merupakan Abdulun Nisa al-Mustafa bil al-Tamam, perempuan terpilih yang paling mulia. Hal ini sebagaimana terekam dalam salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. Sayyidatun Nisa'il Alamina Maryam summa Fatimah summa Khadijah summa Asya imra'atu Fir'aun, bahwa perempuan paling mulia di muka bumi ini adalah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, kemudian Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, dan Asya, istri Fir'aun. Imam Muslim dalam kitab Sahihnya juga menuliskan bab tentang keutamaan Sayyidah Khadijah, yaitu bab Fadail Khadijatul Ummul Mukminin. Dalam bab tersebut Imam Muslim menyebutkan hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, perempuan terbaik yang pernah ada adalah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. 3. Semua putra-putri Nabi Muhammad SAW adalah dari Sayyidah Khadijah kecuali Sayyid Ibrahim yang merupakan putra dari Sayyidah Mariyatul Qibtiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki 6 putra dan putri dari Sayyidah Khadijah, yaitu Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqyah, Sayyidah Ummu Kulsum, dan Sayyidah Fatimah. 4. Nabi senantiasa memberikan penghormatan kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, Nabi Muhammad seringkali tetap mengenang sang istri dengan memberikan hadiah kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad menyembelih kambing dan kemudian Nabi SAW memisahkan bagian-bagian tertentu yang dikhususkan untuk keluarga Sayyidah Khadijah. Hal ini membuat Sayyidah Aisyah cemburu. Nabi SAW kemudian menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah, aku telah dianugerahi cinta yang begitu besar oleh Allah melalui Khadijah. Aku pun akan mencintai siapapun yang mencintainya termasuk keluarganya. 5.
Nabi Muhammad sering menyebut nama Sayyidah Khadijah. Dalam banyak kesempatan, Nabi sering menceritakan kepada para sahabat tentang ketulusan dan kebaikan Sayyidah Khadijah. Nabi SAW pun selalu memberi pujian akan semua yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Nabi SAW juga senantiasa mendoakan Sayyidah Khadijah dalam doa-doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, Sayyidah Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat Jibril. Kisah ini terjadi tatkala Sayyidah Khadijah mengirimkan makanan untuk Nabi yang sedang bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro. Saat Sayyidah Khadijah hendak sampai di Gua Hiro, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, Khadijah mendatangimu, sampaikan salam dari Robmu dan dariku untuknya." Ketujuh, Sayyidah Khadijah mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Dari Ismail, ia berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah bin Auf, apakah Rasulullah SAW telah memberi berita gembira kepada Khadijah berupa surga?" Jawab Abdullah bin Auf, "Ya, benar. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada Khadijah bahwa ia telah dibangunkan sebuah istana di surga yang terbuat dari qasab, jamarjad, dan yakut. Tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya." Sahabat yang beriman, demikian adalah beberapa keistimewaan Sayyidah Khadijah yang terangkum dalam kitab Al-Busra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Semoga kita dapat meneladani keluhuran perjuangan dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Amin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.